Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Bisa masuk di sini. Ya, topiknya masih sama seperti kemarin, yakni berhubungan dengan gelombang otak. Oke, kita langsung masuk saja, karena topik ini penting sekali untuk dibahas, khususnya berhubungan dengan kelas khusus kanker. Karena sekali lagi jenis penyakit ini bukan penyakit yang pada umumnya, yang ketika orang sakit satu area kemudian sembuh ya udah. Kalau di CA tidak begitu, sakit di sebuah area bisa merembet ke area lain, bisa lintas jenis selnya, dari payudara bisa ke tulang, bisa ke otak, bisa ke sumsum, bisa kemana saja. Nah, maka penanganan pun sedikit berbeda dibandingkan yang pada umumnya. Nah, maka dari itu memahami konsep gelombang otak yang berhubungan dengan tiga jenis otak ini penting sekali. Kita bahas pertama mengenai otak kepala. Yang saya pakai sekarang adalah alat ukur gelombang otak EEG, portable EEG untuk 4 channel. Dasar ilmiahnya banyak, rujukan jurnalnya juga melimpah, dan banyak digunakan untuk penelitian yang membutuhkan 4 channel. Memang di atas 4 channel ini ada merek-merek lain seperti Emotif yang 16, 32 channel, 64 channel, dan seterusnya, sampai 256 channel. Jadi bentuknya kayak helm, dipakai gede, tapi itu mahal banget. Kita cuma punya yang 4 channel dan 16 channel itu udah cukup lah untuk melakukan percobaan dan melihat apa-apa saja yang bisa kita analisa atau kita amati dari gelombang otak. Ya, kita kenalan dulu dengan gelombang otak. Secara umum dibagi menjadi 5, yakni gamma, beta, alfa, theta, dan delta. Kita lihat angka-angkanya di sini. Makin ke atas, makin ke sini, gelombang otaknya makin cepat ya. Jadi ke atas ini fast, makin ke bawah slow. Jadi makin lambat. Nah, gelombang otak yang ada pada area ini gelombang otak yang sibuk. Jadi di dalamnya ada banyak sekali pikiran-pikiran, lompatan-lompatan pikiran, lintasan-lintasan pikiran, dan sebagainya, termasuk dalamnya overthinking, kemudian ketakutan, kecemasan, khawatir, dan sebagainya. Ini gelombang secara umum lah, termasuk orang-orang stres, gelombang otaknya rata-rata berada di beta. Lalu masuk pada turun ke bawah, turun ke alfa, theta, delta, ini adalah gelombang yang slow, yang memang nanti kita harapkan latihannya akan masuk pada gelombang ini. Jadi ketika diukur pakai alat ukur gelombang otak, maka diusahakan dari 5 gelombang yang terjadi di otak pada saat latihan itu, 3-nya selalu muncul. Alfa, theta, deltanya selalu muncul dan menjadi dominan. Selalu muncul dan menjadi dominan. Nah, ada kekhasan tersendiri pada kebanyakan, sebagian besar ya, pada kebanyakan itu sebagian besar otaknya normal. Ketika seseorang itu pejam mata, maka alfanya otomatis kebentuk. Jadi asal merem aja, alfanya otomatis kebentuk. Maka dari itu kalau diukur pakai alat ukur gelombang otak EEG, seseorang ketika merem, mestinya dia otomatis switch, geser gelombang otaknya pada saat itu langsung pindah ke alfa, mestinya. Tapi pada sebagian orang yang overthinkingnya sangat luar biasa, yang lintasan pikiran-pikiran yang sangat luar biasa cepat muncul di dalam pikirannya, di dalam otaknya, maka biasanya alfanya ini akan terpengaruh dengan beta, dan bahkan masih tetap bisa beta walaupun dia sudah merem gitu, walaupun sudah merem. Nah, kita bicara sedikit ya. Kita lihat di sini ada 3 contoh rekaman dari gelombang otak. Pada contoh yang pertama kita analisa. Lihat di sini, yang hijau adalah beta, ada warna-warnanya, delta merah, theta ungu, alfa biru, beta hijau, gamma orange. Nah, di sini kelihatan beta dengan gamma. Berarti jika otak seseorang itu dominan kayak gini, maka di dalam otaknya ada banyak sekali lintasan-lintasan pikiran sangat sibuk sekali. Otaknya menjadi sangat sibuk sekali, atau lintasan-lintasan kelistrikannya cepat sekali di sana. Ya kalau dari sisi penyakit sih ada kemungkinan epilepsi, kalau misalnya gamanya tinggi ya.
Jadi kalau gamanya di atas, beta dan gamanya di atas itu ada kemungkinan otaknya itu ada epilepsi. Maka harus periksa ke dokter untuk memastikan betul atau tidak. Kenapa? Karena lintasan-lintasan eh, gelombang listriknya itu cepat sekali, tinggi sekali. Jadi kemungkinannya kalau otak itu orang itu otaknya sedang sibuk banget, ya berarti ada kemungkinan dia epilepsi. Masih harus diukur tuh, hati-hati tuh, periksa. Oke. Nah, yang seperti ini, beta sama alfanya di atas. Nah, ini biasanya orang ini berusaha untuk merem, tapi kemudian banyak lintasan-lintasan pikiran yang tidak mau dipertahankan. Nah, ini sama nih. Beta dengan alfa, alfa dengan beta ini contoh yang ini kasih nomor aja ya. Ini nomor satu, ini nomor dua, ini nomor tiga. Ya, jadi antara dua dan tiga ini karakteristiknya mirip. Jadi orang ini berusaha untuk merem, ya kan? Dia pejamkan mata, pastinya dia switch ke alfa. Tapi karena lintasan pikirnya sedemikian banyak, jadi lintasan pikirnya sedemikian banyak, sehingga ya balik lagi ke beta. Nanti berusaha alfa lagi, lintasan pikirannya muncul lagi, lalu berusaha untuk tenang lagi, alfa lagi terus begitu. Jadi alfa, beta, alfa, beta, alfa, beta. Jadi nggak tenang-tenang begitu. Nah, karena nggak tenang-tenang, maka orang seperti ini biasanya susah untuk fokus, sulit untuk fokus. Kalau dia susah untuk fokus, biasanya cara dia mengambil keputusan sering keliru tuh. Dan apapun yang berusaha untuk dia ingin munculkan di dalam pikirannya, itu biasanya persentase untuk terbentuknya itu kecil. Kenapa? Karena otaknya sibuk. Makanya saya pernah kasih ilustrasi, jika seseorang itu sedang sibuk, jika Anda ketemu dengan orang yang sedang sibuk, lalu Anda ajak orang itu melakukan sesuatu, ya kan? Jika dorongan dari Anda ini tidak begitu kuat, maka orang itu pasti akan menyepelekan, ya kan? Otak juga sama. Kalau misalnya otak sedemikian sibuk, banyak sekali isinya, lompatan-lompatan pikirannya banyak sekali yang tidak bisa Anda tangani atau Anda bereskan gitu kan, atau Anda bersihkan, maka ketika Anda berusaha untuk mewujudkan sesuatu di situ, membayangkan sesuatu, misalnya CA-nya bersih, penyakitnya hilang gitu kan, atau apalah segala macam yang sifatnya Anda visualkan atau bayangkan, ya nggak dianggap sama otak. Kenapa? Orang lagi sibuk, otaknya sudah punya pekerjaan sendiri sebelum Anda datang. Ya, ya kan? Begitu merem, lintasannya saking banyaknya, terus nambah satu kerjaan baru, yakni visual Anda yang inginkan. Misalnya kankernya bersih, jadi begitu merem, isi otaknya udah sibuk. Lalu kemudian Anda bayangkan kankernya bersih, yang nggak dianggap sama otak. Kenapa? Ya dianggapnya kerjaan baru. Ngapain ngeladenin kerjaan baru? Kerjaan lama udah banyak, ya kan? Lintasan-lintasan pikirnya udah banyak, udah sibuk. Nah, maka nggak bisa. Itu. Nah, makanya mesti hati-hati. Jadi itulah kenapa di pembahasan di 12 hari pertama di kanker ini pembahasan mengenai gelombang otak. Jadi jangan bosan latihannya. Karena sampai nanti otaknya sudah tidak sibuk lagi. Nanti saya akan roadshow ke banyak kota gitu ya. Kita sudah mapping peserta-peserta kelas CA ada di kota-kota mana saja. Nanti kita akan roadshow untuk mendemonstrasikan dan menjelaskan secara live langsung di tempat pada saat itu untuk mengajari mereka gimana cara memberesi semua kesibukan-kesibukan otak ini sehingga menjadi rileks, sehingga menjadi kosong, sehingga apa yang sehingga menjadi tenang ya, sehingga apa yang nanti Anda ingin coba masukkan ke dalam otak itu menjadi didengar dan diwujudkan, peluangnya besar. Nah, seperti itu. Sekarang kita lihat otak yang keempat, gelombang otak. Nah, kita lihat sini ya. Yang dominan di atas ini nomor 4 ya. Ini alfa, delta, dan theta. Ya, ini sesuai dengan karakteristik slow wave ini. Jadi latihannya, eh, targetnya yang diharapkan adalah untuk menghasilkan gelombang otak yang berada pada slow wave. Mulai dari setengah hertz sampai 12 hertz. Ini gelombang otak yang diharapkan. Ya, ini alfa, theta, dan delta. Nah, ini yang
sebisa mungkin terus-menerus dipertahankan. Contoh ya, kita lihat sini ya. Ya, nah itu bisa kelihatan perjalanan dari gelombang otaknya yang tiga di atas, ya kan? Itu adalah alfa, delta, dan theta. Terus seperti ini. Ya, memang saat latihan kadang-kadang betanya pernah naik sesekali, tetapi yang dominan adalah selalu yang tiga itu. Jika dia naik sesekali, ya wajar-wajar saja. Namanya mungkin ketika lagi merem, ada lintasan pikiran datang, gitu kan. Tapi setelah itu segera betanya turun lagi, kemudian alfa, delta, tetanya selalu menempati posisi yang paling tinggi. Itu artinya gelombang otaknya berhasil dikondisikan untuk masuk pada slow wave. Jelas sampai sini ya. Nah, ini nanti yang kita mengharapkan terjadi pada peserta kelas CA. Karena nanti ada rangkaian berikutnya. Rangkaian berikutnya. Nah, kita lihat ya. Setiap pengkondisian di mana alfa, delta, dan theta ini terjadi pada gelombang otak kita, maka pada titik itu terjadi kondisi yang disebut dengan mindfulness. Jadi gampangnya kira-kira begitu. Gampangnya kira-kira begitu. Jadi mindfulness itu bisa didapat dengan cara apa saja, pakai teknik yang diajarkan di kelas COMG juga bisa. Bahkan kita bisa buktikan lewat alat ukur gelombang otak begitu. Nah, kita lihat di sini perbedaan antara bagian otak orang-orang yang mengalami acute stress dan chronic stress. Ya, kalau akut stres itu berarti masih bisa untuk cepat ditangani. Sedangkan kalau kronik, ya kalau kronik itu berarti eh, sudah dalam jangka waktu yang panjang, ya kan? Kalau akut itu berarti terjadi pada saat itu, misalnya ketakutan, kecemasan, salah minum obat, atau mungkin terjadi inflamasi rasa sakit dan sebagainya, habis kemo, ya, kan bisa saja seperti itu, tapi akut hanya sementara saja. Dengan kalau kronik itu berarti terjadinya dalam jangka waktu panjang, maka dia akan mengubah sesuatu. Nah, kita lihat bedanya, signifikan ya. Jadi ketika seseorang berlatih teknik apa saja yang menghasilkan kondisi mindfulness yang terukur, teruji, dan terbukti, gitu kan? Maka pada titik itu struktur gelombang otaknya dan area-area otaknya berubah. Secara fungsi mengikuti bagaimana normalnya otak yang sehat. Gampangnya begitu. Nah, kayak contoh ya, kita ambil sampel ini misalnya. Posterior cingulate cortex. Ya, apa itu posterior cingulate cortex? Kita lihat sini. Di area cingulate gyrus. Jadi fungsinya adalah menghubungkan input sensori pada emosi, pada perasaan. Jadi kalau itu bermasalah, maka secara rasa, secara perasaan biasanya orang itu akan bermasalah. Misalnya gampang emosian, gitu kan? Mungkin juga moodnya gampang berubah, nggak jelas, begitu. Dan ini juga area yang berhubungan dengan respon pada rasa sakit. Respon pada rasa sakit. Makanya orang-orang sakit berat biasanya memang secara emosi dia labil. Jadi maklumi aja. Dimaklumi aja. Karena memang ada masalah pada area-area tertentu. Bahkan memicu pengaturan agresif behavior. Kadang-kadang bisa agresif tuh, bisa galak, bisa kasar ngomongnya gitu kan. Ya, saya pernah pengalaman kelas privat di salah satu tempat di PIK, Pantai Indah Kapuk. Sampai sana pasiennya baru pertama ketemu tuh, baru pertama datang. Pasien lagi teriak-teriak marah-marah, marah-marah sama pembantunya. Rumahnya gede banget. Ya udah dengerin aja. Ya, ternyata sakitnya berat, kemudian tidak ada saluran untuk cerita. Anak-anaknya juga di luar negeri semua, nggak ditengok, jarang ditengok. Gitu ya. Jadinya akhirnya kacau secara fungsi. Setelah diajari, ya sekarang membaik. Komunikasi juga nggak bagus akhirnya. Maternal bonding ini berarti ikatan keibuan. Ini juga bermasalah. Ekspresi terhadap bahasa juga biasanya bermasalah karena tidak mampu merangkai misalnya kata-kata yang baik gitu kan.
Yang keluar ya karena berhubungan sama emosi, perasaannya nggak jelas gitu kan, maka bahasa yang keluar juga ekspresinya pasti kasar. Ya memang begitu, termasuk pengambilan keputusan, decision makingnya jadi jelek. Ya kan, makanya kadang-kadang jika puncak parahnya adalah keputusan untuk bunuh diri, ngeri kan, dengan stres tadi. Nah makanya ketika dibantu dengan latihan-latihan yang membuat gelombang otaknya bergeser dari gamma, beta, pindah ke alfa atau theta atau delta, dan selalu sering berada di tiga area itu, maka terjadi perbaikan secara signifikan. Dan ingat, ketika emotional feelingnya berhasil dijaga, diturunkan, direndahkan, stresnya berhasil diturunkan, kronik stresnya berubah menjadi akut stres, berubah menjadi no stress, maka secara alamiah kortisol akan rendah. Kalau kortisolnya rendah berarti sel imunnya pasti naik. Itu hukum alamnya pasti begitu kan. Kalau kortisolnya rendah berarti melatoninnya pasti naik. Secara hormonalnya otomatis ya. Pasti begitu. Dan melatonin fungsinya kan luar biasa besar. Hormon yang fungsinya dahsyat. Ya, salah satu hormon yang fungsinya dahsyat. Nah, maka latihannya arahnya ke situ untuk lasya itu. Jadi turunkan stres besar-besaran, digiring gelombang otaknya pada alfa, theta, dan delta, diubah struktur otaknya agar dominan mampu menghasilkan alfa, theta, dan delta. Diubah struktur otaknya agar dominan untuk bisa masuk pada kondisi mindfulness dengan cara yang sangat gampang sekali. Dan ini perlu waktu cukup 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 lama lah. Paling tidak itu ya, paling tidak 40 hari kalau menurut penelitian jurnalnya sih. Ya betul, paling tidak 40 hari. Ya, kita lihat sini ya. Paling tidak itu dia mana ya tadi itu. Oh, ini dia. Ini 20 menit. Tadi ada yang 40 hari. Oh, ini dia nih. Nah, copy ya. Oh, sudah ada. Kita lihat ya. Paling tidak 40 hari. Ya kan? Paling tidak 40 hari. Jadi artinya latihan yang dilakukan di kelas ya itu, jika satu satu periodenya ada 12 hari, maka Anda harus latih paling tidak 4 periode atau minimal 3 periode. 3 kali 12 berarti 36. Paling tidak 3 periode. Jadi sebulan setengah paling tidak untuk mendapatkan kondisi perbaikan pada struktur gelombang otak. Penurunan stres besar-besaran. Paling tidak. Ya setiap orang bisa berbeda tergantung tingkat keseriusan dari orang itu latihan setiap harinya. Dan tingkat keseriusan ini ya memang tidak bisa diperbandingkan karena mungkin ada yang waktu luangnya kosong gitu kan. Ada yang dia sibuk sekali, ada yang bekerja sehingga tidak sempat dan sebagainya. Ya masing-masing beda. Tapi paling enggak jika Anda mampu melakukan every single day selama 40 hari atau 3 periode latihan di kelas CA, maka struktur otak Anda berubah. Stres di badan Anda menjadi sangat kecil sekali, imunitas di badan Anda akan meningkat gila-gilaan, gelombang otak di kepala Anda akan geser ke gelombang otak yang slow, alpha, theta, delta, sehingga pada titik itu semua pengambilan keputusan, semua pembentukan rasa, semua pembentukan narasi. Ingat, salah satunya di Singlet Cyrus itu dia ada language expression, berarti aspek bioritmik narasi, ya kan? Emotional response, sensory input to emotion, berarti ini aspek bioritmik pada rasa. Dan kemudian ada juga nanti aspek bioritmik pada visual, kita jelaskan secara bertahap. Itu jadi beres semua. Karena jadi beres semua, ya, maka Anda punya potensi untuk melakukan perubahan setelah struktural otak ini berubah. Untuk melakukan perubahannya baru dimulai pada titik itu. Yang betul-betul signifikan dalam bentuk misalnya narasi, dalam bentuk visual, dalam bentuk feeling atau rasa. Sebelum itu harus dikondisikan dulu. Harus kondisikan dulu. Maka tekniknya ini akan memaksa untuk menggeser gelombang otak yang tadinya beta
digeser, berubah menjadi alfa, theta, delta. Dengan targetnya alfa dan delta. Seperti itu. Maka nggak main-main. Makanya harapan saya adalah bagi mereka yang menonton video ini, silakan sebarkan sebanyak-banyaknya pada yang membutuhkan gitu kan. Dan bagi yang sudah ikut di sesi yang pertama 12 hari yang masih berjalan ini, bulan depan ikut lagi. Lalu ikut lagi 12 berikutnya. Paling tidak 3 sampai 4 kali Anda ikut terus-terusan. Baru setelah itu nanti kita baru belajar untuk melakukan perbaikan-perbaikan pada misalnya pembentukan narasi, pembentukan visual, pembentukan feeling begitu. Nanti baru benar. Nanti baru perubahannya akan signifikan. Dengan cara diturunkan dulu stresnya sebesar-besar. Oke, jadi inilah maksud dari latihan olah nafas CA yang mengkondisikan pada 3 jenis otak. Otak kepala, otak jantung, dan otak perut. Memang nanti dasar ilmunya di situ. Sekali lagi bukan di banyak-banyaknya ritme. Bukan di banyak-banyaknya ritme, ritme A, B, C, D, F, G. Nah, pokoknya ritmenya sedikit aja pemahamannya benar. Dan harus ada pengujian. Kalau nggak ada pengujian, itu jadinya cuma ngomong doang. Kalau ngomong doang sih gampang lah. Anda ngapain harus harus apa namanya latihan. Nah, cukup dengarkan YouTube aja. Ada banyak sesi motivasi gitu kan, seperti misalnya teknik-teknik yang mengajarkan untuk ikhlas gitu kan, untuk berterima kasih, untuk bersyukur. Ya dengarkan itu aja. Ikuti udah cukup. Tapi fungsi ritmenya di mana? Kan begitu. Nah, di sini kita jadikan betul bagaimana ritmenya itu punya manfaat selain dari untuk menggiring gelombang otak, juga mengubah struktur otak. Dan itu yang kita harapkan. Kalau enggak, orang CA pasti akan mengarah pada struktur otak yang acute stress atau chronic stress. Itu jangan didiamkan, diubah segera, diubah segera. Ayo ikut. Saya mengajaknya dengan niat baik. Ini proven by science. Saya gunakan dasar jurnal dan saya beli alatnya. Saya punya alatnya sudah bertahun-tahun, bukan bukan untuk pajangan gitu kan, tapi betul-betul dipakai untuk eksperimen, untuk menemukan teknik yang proven ajek. Ajek itu artinya bisa diduplikasi sama orang umum, sama orang biasa dengan hasil yang sama. Kalau misalnya tekniknya cuma bisa duplikasi sama saya aja sih, ya orang mungkin curiga kan, wah Mas Gunung mah terlatih gitu kan, sudah ikut pernapasan belasan tahun, di atas 25 tahun. Tapi kalau sama ibu berumah tangga yang sama sekali nggak pernah belajar pernapasan, begitu diukur belum mau otak sih, loh iya ya, bisa pindah ya, bisa bener pindah ya. Nah, itu kan itu lain tuh, ya kan? Itu kan luar biasa. Berarti artinya tekniknya ajak. Karena 1 tambah 1 sama dengan 2. Tidak peduli Anda kulit hitam, kulit putih, kulit kuning, kulit coklat, sawo matang. Tidak peduli ada panjang, pendek, tinggi, pendek gitu kan. Ya sama aja 1 tambah 1 sama dengan 2. Sampai ketemu di kelas khusus CA 4 Juli mendatang. Pastikan Anda mendaftar lewat Intan. Dan jika Anda ingin dapat diskon 5%, pastikan Anda mendaftar lewat daftar agen OMB yang ada di situ. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.